Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Ren, podcast yang mengkaji kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan pada episode kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh salah satu idola saya, guru saya, salah satu role model saya waktu pertama kali belajar nulis. Beliau adalah Kang Fad Pahdevi. Assalamualaikum Kang Fad. Waalaikumsalam Kang Irfan, kumaha damang. Alhamdulillah. Nah ini saya juga agak bingung nih mendefinisikan Kang Fad sebagai apa, karena sebagai penulis bestseller juga, sebagai entrepreneur, terus barusan juga belakangan beberapa waktu yang lalu juga jadi direktur Amat Institute ya Kang ya? Iya, jadi memang saya ini sengaja loncat ke sana kemari biar susah ditangkap orang dan susah didefinisikan gitu. Soalnya saya juga tertarik ketika dengar yang seri Mei inspirasinya Kang Fad yang cerita bagaimana guru nanya ke Kemi ya? Ke kaki. Ke kaki, ya. Soal sebetulnya hobinya kaki kerja apa gitu. Oke, tapi di episode kali ini kita mau minta Kang Fad untuk berdiskusi dengan kita, untuk ngasih insight, ngasih masukan terkait kapabilitas Kang Fad sebagai penulis buku Cerita Sebelum Bercerai. Nah, tapi di podcast kali ini udah beda lagi gitu kan. Jadi tapi untuk yang kali ini bukan cerita sebelum bercerai, tapi cerita sebelum menikah nih. Nah, pengen tanya-tanya dulu. Nah, yang saya pengen tanyakan itu, Kang Fad kan kalau saya ngerasa belakangan ini orang kadang-kadang ngelihat pernikahan itu sebagai satu-satunya indikator kebahagiaan gitu. Jadi kalau orang belum menikah, dia dianggap nggak bahagia. Nah, kalau Kang Fad sendiri ngelihat pernikahan itu seperti apa sih, Kang? ya pernikahan itu Ustadz Irfan lah ya yang lebih tahu. Aduh, ampun. Makanya pernikahan itu setengah dari agama gitu. Iya, iya. Dulu sih merasa bahwa pernikahan itu setengah dari agama untuk menyempurnakan agama gitu ya. Seolah-olah kita udah punya setengahnya. Iya, iya, iya. Kita ini sering GR sendiri kan kalau baca hadis. Jadi kalau baca hadis kita ngerasa bahwa pernikahan itu setengah agama kan. Terus kita merasa sudah punya setengahnya, maka untuk menyempurnakannya kita menikah. Dan belakangan setelah mengalami pernikahan gitu ya, dan saya udah hampir 11 tahun lah menikah. Saya merasa bahwa kenapa sih pernikahan itu disebut setengah agama, karena emang semua aspek dari kehidupan itu bisa dibilang ada dalam pernikahan gitu ya. Aspek tentang bagaimana kita memahami diri kita sebagai pribadi, bagaimana menjadi dewasa, bagaimana berpikir, bertindak, merasa, semua gitu, bagaimana menyelesaikan konflik, bagaimana menghadapi tantangan eksistensialisme gitu ya, soal ekonomi, soal jati diri, semua ada di situ gitu, dan semua jadi satu. Bisa jadi semua itu juga datang secara bersamaan. Jadi setelah mengalami itu saya baru gitu, oh pernikahan setengah dari agama ini memang ini sesuatu yang rumit gitu, sesuatu yang nggak bisa diselesaikan tanpa ilmu, sesuatu yang nggak bisa diselesaikan tanpa pemahaman gitu yang dalam pada segala sesuatu. Maka sejak saat itu saya nggak GR lagi gitu ya, nggak merasa menikah itu menyempurnakan agama yang seolah-olah saya udah punya setengah, enggak, tapi belajar lagi gitu, belajar. Bahkan kalau kita sudah menguasai segala hal dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu dalam pernikahan, itu tuh belum memahami agama juga gitu, baru memahami setengahnya gitu. Jadi pemahamannya saya balik begitu aja gitu. Jadi justru bukan sebagai sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan ya Kang ya secara langsung gitu, tapi untuk menyempurnakan setengah agama dulu gitu. Dan outcome-nya bahagiaan gitu ya. Ya ada satu quotes yang saya kutip di buku terakhir yang Cerita Sebelum Bercerai itu. Kalau Anda mau berbahagia dalam 1 bulan, maka jawabannya adalah menikah. Tapi kalau Anda mau berbahagia untuk seumur hidup, jawabannya adalah belajar mencintai orang yang Anda nikahi. Aduh, jadi, memang ini Kang Fad ini. Jadi menikah itu bukan solusi untuk kebahagiaan gitu, karena ya ada banyak cerita yang seru gitu nanti yang bisa kita coba gitu ya. Tapi kalau menikah adalah solusi untuk kebahagiaan, maka semua pasangan bahagia. Tapi kan kenyataannya hampir semua pasangan berjuang untuk bahagia.
Artinya pernikahan tuh bukan solusi untuk kebahagiaan. Pernikahan adalah solusi untuk yang lain gitu. Nah, yang lainnya ini apa? Nah, bahagia adalah salah satu instrumen yang membuat kita mengalami journey dalam pernikahan itu menjadi sesuatu yang bermakna gitu, menjadi sesuatu yang mendewasakan kita. Wah, ini lama-lama saya jadi diundang ceramah pernikahan ini. Ya nggak apa-apa, kan memperluas spektrum. Memperluas pasar. Iya. Nah, kalau pendapat Kang Fad sendiri terkait ini kan ada pertanyaan yang masuk nih, terus dia nanya gitu, Kang, kenapa sih kita harus menikah gitu? Terus kenapa ada stigma negatif bagi orang yang memutuskan antara nggak mau menikah atau belum mau menikah gitu? Apalagi buat perempuan yang mungkin di lingkungannya dianggap, wah harusnya nih usia segitu udah menikah nih gitu. Nah itu menurut Kang Fad gimana tuh? Ya memang kalau di masyarakat seperti kita pernikahan itu menjadi social duty gitu ya, menjadi satu tugas sosial gitu. Sehingga kita harus pisahkan antara pernikahan sebagai satu keputusan individu, satu keputusan untuk menjadi lebih dewasa misalnya, satu keputusan untuk membangun komitmen, dengan pernikahan sebagai social duty itu tadi gitu. Jadi kalau Lebaran ditanya kapan nikah, nah itu pertanyaan social duty gitu, pertanyaan tugas sosial. Yang kita sebenarnya nggak perlu tersinggung karena ya itu kita harus jawab dengan cara berpikir social duty juga gitu. Jadi kalau nenek kita atau kakek kita nanya atau om tante kita nanya, itu tugas sosial mereka untuk menanyakan itu. Nah, kita juga harus bersikap sebagai bagian dari masyarakat itu, bagian dari sistem sosial ini untuk bertugas secara sosial juga menjawabnya, menjelaskannya. Nah, yang belakangan ini menjadi ribut gitu ya, orang baper gitu, ditanya kapan nikah jadi baper. Itu lupa antara pernikahan sebagai social duty dan pernikahan sebagai satu hal yang sifatnya privat, satu hal yang sifatnya individual. Satu hal yang sifatnya ya urusan kita gitu, kapan siap, kapan belum siap, kapan tidak siap kan kita yang tahu. Nah, jadi kalau saya sih ya enteng aja gitu ngelihat semua itu, bahwa ya tenang aja gitu. Kalau ada orang yang nanya kok belum nikah, ya jawab aja dengan cara sosial juga gitu. Nggak mesti... tapi kitalah yang akan tahu gitu sebenarnya kapan dan kenapa kita belum, atau kenapa kita memutuskan untuk enggak dulu. Karena semua variabel yang membuat itu tertunda, yang membuat itu tidak dilaksanakan sekarang, itu cuma kita yang tahu juga gitu, semua kerumitannya. Iya, benar. Itu kan benar, jadi keputusan saya untuk ngajak ngobrol Kang Fad adalah keputusan yang tepat gitu. Jadi saya juga belajar banyak nih sebagai pengantin yang baru mau udah 2 tahun. Mau 2 tahun ya? Oh, 2 tahun ya. Gimana rasanya? Apakah ini pernikahan tugas sosial atau pernikahan keputusan yang tepat secara individu? Insya Allah yang kedua, keputusan yang tepat secara individu. Karena kan kalau dari segi usia saya juga udah dianggap kalau secara sosial udah telat kan. Kalau Kang Fad kan usia 25 gitu, yang secara sosial juga kebetulan dianggap pas gitu kan, Kang. Dan secara komitmen juga saya yakin Kang Fad juga udah pas di saat itu. Kalau saya waktu itu belum merasa pas di usia 25 tahun. Baru pengennya di usia 27, tapi tiap tahun berdoa itu nggak kekabul terus, Kang. Jadi mungkin tahun depan. Orang juga lupa gitu betapa susahnya sebetulnya. Ada orang yang sebenarnya udah pengen gitu ya, tapi susah juga gitu dapat kesempatannya lah gitu. Nah, sebetulnya ya itu juga yang harus kita pahami gitu kan. Masyarakat itu konsensus gitu. Jadi kalau saya, latar belakang saya ilmu sosial politik gitu. Jadi masyarakat itu adalah sebuah konsensus. Nah, konsensus itu di dalamnya ada standar-standar. Ada kelaziman-kelaziman. Termasuk misalnya standar orang disebut sukses itu apa sih? Itu kan sebetulnya variatif gitu ya, tapi ada standarnya. Standar menurut masyarakat itu. Orang dianggap mapan atau matang gitu untuk menikah itu usia berapa? Misalnya 25-27 tahun, itu kan standar. Bahkan undang-undang sekalipun gitu, undang-undang pernikahan misalnya, itu kan sebetulnya standar. Standar dari hasil mengamati berbagai macam fenomena, kemudian melihat berbagai macam kejadian, maka ditentukanlah sebaiknya usianya segitu. Tapi kan standar.
Nah, masalahnya kalau kita tarik ke dalam kasus-kasus yang singular gitu, kasus-kasus yang kasus-kasus yang spesifik gitu, kan nggak sama. Gitu. Usia 25 tahunnya saya beda dengan usia 25 tahunnya ayah saya. Secara kematangan, secara kualitas, mungkin pengalaman, dan lain sebagainya. Dulu saya menikah di usia 23 tahun. Ini intermezzo. 23 ya? Saya menikah di usia 23 tahun. Oh, keren 25. Om saya tuh menikah rata-rata usia 27 tahun lah. Jadi di keluarga besar ayah tuh nikah rata-rata usia 26, 27, ada yang 28. Terus om saya tuh ketika saya memutuskan untuk menikah setelah lulus dapat kerja, saya bilang saya nikah deh. Waktu itu saya PNS gitu ya. Setelah lulus kuliah saya diterima PNS. Lalu saya bilang apalagi nih saya udah kerja, udah lulus, nikah. Nah, om saya bilang nggak terlalu muda gitu ya, pakai bahasa Sunda yang melecehkan orang Sunda kan kadang-kadang gitu. Masih ganang orang teuing cenah. Kenapa saya bilang? Iya masih 23 tahun. Om aja ya, saya aja nikah kata om saya aja nikah usia 27 tahun. Lalu saya dengan semangat dengan kesongongan anak muda gitu ya. Nah, om saya ini 7 kali daftar CPNS nggak lulus. Bahkan ketika nanya di usia 27 tahun itu, belum PNS, saya udah. Saya bilang jangan samain 23 tahun saya dengan 27 tahun Anda dulu gitu ya. Karena saya ini beda kualitasnya gitu ya. Asik. Akhirnya dia diam aja gitu. Ya kadang-kadang kita harus gitu juga gitu. Iya, betul. Kalau Kang Fad sendiri ngelihat kayak misalkan kalau Kang Fad waktu menikah itu apakah ada kayak perjanjian pranikah kayak gitu-gitu nggak Kang? Soalnya kan belakangan kayak ada beberapa orang yang saya kenal gitu, mereka sebelum menikah ada perjanjian misalkan kayak nanti hartanya nggak boleh disatukan, terus misalkan nanti gini dan gini gitu. Kalau Kang Fad sendiri gimana Kang? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara yang menerapkan ini secara duluan juga ya, ini menjadi pilihan gitu ya. Prenup itu menjadi pilihan gitu. Boleh diambil, boleh tidak. Ya tergantung kesepakatan. Kalau misalnya ada yang sepakat dua-duanya, ya udah ada perjanjian pranikah, prenup gitu ya, termasuk juga urusan harta dan lain sebagainya sih boleh aja. Tapi kalau saya sendiri sih merasa bahwa ya untuk hal-hal yang sifatnya jaga-jaga gitu ya, untuk hal-hal yang sifatnya kita takut ini dan itu boleh aja kita membuat perjanjian pranikah. Tapi pada prinsipnya menikah itu seperti bersahabat gitu, seperti berteman, bersahabat gitu, yang basisnya adalah kepercayaan seharusnya gitu. Basisnya adalah rasa saling percaya gitu. Nah, rasa saling percaya itulah yang diikat dengan akad gitu. Akad itu kan perjanjian. Perjanjian itu ada, perjanjian itu bisa ketemu kalau sudah timbul rasa saling percaya, rasa saling menyerahkan diri, ketemu di tengah gitu ya. Nah, tapi kan di saat bersamaan gitu ada banyak kasus, ya pernikahan juga orang ketemu untuk menikah itu juga banyak ininya gitu ya, banyak variannya gitu, ada yang dijodohkan, ada yang banyak lah gitu, tidak selalu serta-merta berasal dari satu perkenalan yang baik dan lain sebagainya. Ya, saya sendiri sih melihat perjanjian pranikah itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan itu juga mungkin satu bentuk antisipasi yang baik juga gitu untuk kasus-kasus tertentu. Tapi kalau saya sendiri dengan istri sih saya tidak ada perjanjian pranikah gitu. Dan kita membangun semuanya berdasarkan trust aja gitu. Dan kerasa banget sih Kang trust-nya. Jadi kadang-kadang istri saya juga suka protes gitu karena melihat Kang Fad kok romantis banget gitu. Terus kayak kenapa nggak romantis gitu? Ya, romantis itu sebenarnya bagian dari strategi aja. Strategi ya? Saya tuh belajar HI, latar belakang pendidikan saya HI. Jadi dalam ilmu HI itu ada istilah namanya balance of power. Jadi keseimbangan kekuatan. Jadi kalau dalam sebuah aliansi itu tidak terjadi balance of power, itu potensi konfliknya besar. Dan potensi dominasinya besar, kemudian potensi kolonialisasinya besar.
Nah, maka negara-negara modern itu melakukan balance of power. Bentuknya adalah kerjasama bilateral, kerjasama multilateral. Jadi sebenarnya negara-negara hari ini tuh nggak suka kalau lihat negara lain itu gagal. Makanya dibantu. Karena kalau ada negara yang gagal, rugi juga gitu. Jadi kerugian dari kolonialisme, aneksasi misalnya dan lain sebagainya adalah kalau dulu seneng aja menambah wilayah itu menjadi satu maskulinitas kepemimpinan yang hebat gitu ya, misalnya menjajah ini menjajah itu. Tapi semakin modern tuh menjadi beban juga, berarti kan harus diurus gitu karena ada hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, maka sekarang negara-negara itu mengandaikan sebenarnya dibantu. Jadi kalau ada yang kurang oke itu dibantu. Kalau ada yang karena saya belajar itu, saya bilang make sense juga ini balance of power ini harus ada dalam rumah tangga. Nggak bisa suami itu keren sendirian itu berat gitu. Atau istri jadi keren sendirian itu bahaya gitu untuk sebuah aliansi. Gitu. Makanya yang harus kita lakukan adalah ya kita saling mendorong. Kalau saya mau jadi kalau dalam hubungan antar negara gitu, kalau saya mau jadi negara yang dianggap berhasil, itu negara yang saya ajak beraliansi itu juga harus menjadi negara yang keren. Maka kita jadi aliansi yang keren gitu. Nah ini ini aja gitu, sense aja. Dan saya merasa bahwa benar juga ya. Kan kita kalau berteman sama orang yang kita banggakan, itu kita akan membanggakan pertemanan itu. Betul. Tapi kalau kita berteman sama orang yang kita sendiri males gitu ya nyeritain teman kita itu, maka pertemanan kita menjadi pertemanan yang kalau bisa orang lain nggak tahu gitu. Nah, saya merasa bahwa secara realistis, secara rasional, saya pengen pernikahan saya itu menjadi instrumen yang membuat saya ini terus tumbuh gitu. Maka satu-satunya cara adalah saya berusaha membuat pernikahan ini menjadi pernikahan yang baik gitu. Jadi ini kalkulasi rasional aja gitu. Jadi bukan semata romansa aja gitu ya. Tapi ini strategi gitu. Memang kalau sastrawan dan lulusan HI begini ya, jadi dibalik. Kayak kadang orang. Nah itulah yang membuat banyak suami yang berusaha romantis itu gagal. Kenapa? Karena nggak rasional, nggak ada kalkulasi rasional. Nggak bisa, romantis tuh nggak bisa hanya, misalnya bukan soal kata-kata, bukan soal kasih hadiah, soal bunga, tapi ya itu sama kayak sebuah negara seolah-olah sedang membantu tapi nggak terasa bantuannya gitu. Jadi yang nggak akan dipercaya juga gitu. Nah, ya harus real gitu ya. Misalnya dulu Irfan dapat beasiswa dari Inggris misalnya. Hubungan antara Indonesia dan Inggris itu baik karena ada bentuk kerjasama yang real. Kalau nggak real itu nggak jadi gitu. Sama, saya juga merasa begitu. Gitu. Dalam hubungan rumah tangga itu nggak bisa. Romantis itu bukan soal kata-kata, bukan soal hadiah gitu, tapi dia beneran empowering each other atau enggak. Kalau empowering each other maka ya terbukti gitu nanti. Ini ilmu HI gitu. Menarik ini. Ini ilmu min haitsu la yahtasib nih yang nggak terduga akan saya dapatkan di diskusi ini. Terakhir nih Kang, ada hubungannya juga dengan balance of power kayaknya. Jadi ada teman saya juga yang nanya. Jadi dia itu menikah, terus kemudian kata mertuanya dia harus dominan dalam mengasuh anak karena katanya mengasuh anak itu adalah kesempatan bagi si istri untuk mendapatkan pahala untuk berbakti kepada suami gitu. Nah, sedangkan kan kalau dia memahaminya bahwa ayah dan ibu itu harus saling berbagi peran yang dalam tanda kutip adil untuk mendidik anaknya. Nah, kalau dari Kang Fahad gimana Kang? Iya, jadi kalau di ilmu HI dulu kekuatan geopolitik dunia itu terbagi dua, jadi barat dan timur gitu. Jadi sifatnya bipolar. Gitu. Tetapi kan sekarang sudah tidak relevan. Sekarang tuh dikenal sebagai multipolar. Jadi secara geopolitik tidak lagi blok-blok, tidak lagi blok-blok kewilayahan gitu, tidak lagi regionalisme, tapi bisa lintas itu. Nah, sama kalau saya refleksikan ke dalam hubungan dua manusia yang berumah tangga, itu kan udah nggak bisa lagi bipolar gitu, udah nggak bisa lagi ini tentang saya dan istri misalnya, ini tentang Irfan dan istri.
tapi kita ini berinteraksi dengan kekuatan yang sifatnya multipolar. Gitu. Ada mertua, ada orang tua, dan lain sebagainya. Yang semuanya saling mempengaruhi, semuanya melakukan balance of power. Jadi mertua akan berusaha menunjukkan powernya bahwa dia punya kontrol pada istri kita, dan kita tidak for some extent gitu, kita nggak bisa melampaui teritori itu. Gitu. Kemudian orang tua saya merasa punya power terhadap saya, dan kemudian berusaha mendikte istri saya gitu, dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita pahami secara rasional, sebenarnya kan ya ini terjadi juga dalam bentuk hubungan apapun gitu, dalam bentuk aliansi apapun. Maka dalam ilmu HI itu diajarkan bahwa kalau kita mau di tengah kekuatan yang beragam ini, di tengah polaritas kekuatan yang banyak ini, maka setiap negara itu harus independen, harus menjadi negara yang merdeka, harus sovereign. Jadi kalau sovereign, dia bisa mengendalikan sesuatu yang ada di dalam dirinya, sesuatu yang domestik. Nah, hanya ketika dia membuka ruang kerjasama keluar, maka kekuatan luar itu bisa masuk. Nah, saya merasa bahwa banyak pasangan itu tidak mendeklarasikan kemerdekaannya. Jadi, dalam hubungan yang multipolar itu menjadi tidak ya kekuatannya menjadi hanya sebatas show force aja gitu, hanya sebatas saling menunjukkan kekuatan ini dan itu, tapi tidak pernah ada batas yang jelas bahwa dalam hal ini saya merdeka. Nah, saya sama istri saya itu berusaha, ya di awal-awal menikah selalu ada aja intervensi dari orang tua saya ke istri, atau dari orang tua istri saya ke saya, dan lain sebagainya. Tapi kita sudah mendeklarasikan kemerdekaan kita gitu, masing-masing. Nah, jadi kita adalah negara berdaulat yang memutuskan untuk bekerja sama. Jadi kalau ada negara lain yang merongrong gitu, meskipun itu orang tua kita sendiri, mertua kita sendiri, tapi kita sudah punya batas yang jelas bahwa ini yang bisa dimasuki dan ini yang tidak. Nah, tinggal urusan berikutnya adalah kita menjaga kesetimbangan itu, menjaga perdamaian, menjaga etika politiknya gitu. Nah, etika politik dan etika politik itu sesuatu yang lain. Ya, dalam HI disebut diplomasi. Diplomasi itu adalah upaya untuk mendapatkan agenda politik kita, tetapi kita juga tidak bisa selalu berkonfrontasi gitu. Ada hard power, ada soft power. Jadi sebenarnya ilmu saya ini ilmu HI banget gitu, yang saya terapkan ke dalam rumah tangga. Nanti suatu saat saya akan menulis khusus tentang ini gitu. Wah, ya, ini menarik nih. Selain juga itu Kang, yang yang Dragon Ball tapi jadi konsep tasawuf itu juga menarik. Nggak, saya ini suka yang aneh-aneh aja, karena nggak suka didefinisikan, nggak suka berada dalam pakem tertentu, nggak suka dalam standar tertentu. Jadi selalu set the other standard gitu. Oke, menarik sekali obrolan kita pada episode kali ini. Terima kasih Kang Fad atas kesempatan dan waktunya dan insight yang diberikan. Demikian teman-teman semua podcast Lain episode kali ini. Podcast Lain ada di YouTube, Spotify, Anchor, dan juga Facebook. Silakan teman-teman bisa subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.